Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membacakan firman Tuhan, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, pada saat hari ini ya Tuhan, kami ingin membaca dan mendengarkan akan firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami untuk dapat mengerti akan firman-Mu. Dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita memasuki firman Tuhan, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Izinkanlah saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Esterina Siregar. Saya seorang mahasiswi semester 7 di UKSW Salatiga. Itu saja perkenalan singkat dari saya. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita buka Alkitab kita yang terdapat di Injil Matius pasal 2 ayat 1 hingga ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannyalah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat itu, para ahli perbintangan melihat suatu bintang yang besar. Bintang yang besar yang berbeda dari antara bintang-bintang yang lainnya. Sesuai dengan pengetahuan mereka, orang-orang Majus dari timur
melihat hal tersebut, bahwa akan lahir seorang raja yang sangat besar. Kemudian pergilah mereka, orang Majus itu, menemui Raja Herodes dengan bertanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Setelah Raja Herodes mendengar hal tersebut dari orang Majus yang ada di timur itu, berkatalah bahwa anak itu seorang raja, Mesias yang datang tersebut, yang lahir itu. Maka ketakutanlah Raja Herodes. Karena ketakutan dan Raja Herodes merasa gemetar, beserta dengan seluruh orang-orang di Yerusalem terkejut mendengar hal tersebut, maka disuruhlah para ahli-ahli Taurat dan juga para imam kepala agar memberitahukan kepada Herodes anak laki-laki tersebut. Mengapa demikian? Karena Herodes merasa posisinya sebagai raja di Yerusalem akan digantikan oleh anak laki-laki yang lahir itu. Dengan demikian, bangsa Yahudi bertanya dan mempertanyakan kembali, di manakah Yesus atau di manakah anak laki-laki Mesias itu, raja pembesar itu berada. Ketika semua imam kepala dan ahli Taurat bertanya dan menjawab pertanyaan dari Herodes, bahwa sesuai dengan yang tertulis dalam kitab Nabi, raja pembesar yang lahir itu atau Mesias tersebut lahir di Betlehem, tanah Yudea, untuk memerintah Yehuda dan mengembalakan umatnya, yaitu Israel. Maka dengan diam-diam Raja Herodes memanggil orang-orang Majus itu untuk mencari seorang anak yang baru lahir itu dan memberitahukan kepada Herodes terhadap bintang yang nampak itu, supaya Herodes turut menyembah raja pembesar itu. Setelah para ahli perbintangan atau orang-orang Majus itu menemukan seorang anak laki-laki, yaitu Mesias, raja pembesar itu, bersukacitalah mereka dengan membawakan persembahan, yaitu kemenyan, emas, dan mur. Akan tetapi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, setelah para ahli perbintangan atau orang-orang Majus itu menemui anak laki-laki itu yang baru lahir itu, maka diperingatkanlah mereka melalui mimpi untuk pulang ke negeri mereka melalui jalan lain. Sehingga Raja Herodes yang menantikan pemberitahuan akan orang-orang Majus tersebut sama sekali tidak ada. Herodes yang begitu sangat ketakutan dan tidak mendapatkan pemberitahuan dari orang-orang Majus tersebut, maka Herodes memerintahkan para prajuritnya untuk membunuh semua anak laki-laki yang baru lahir dan semua anak laki-laki yang berumur 2 tahun ke bawah.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada Minggu Epifanias ini kita dituntut untuk melakukan keadilan. Sebab Allah juga menuntut dalam keadilan. Seperti video yang akan kita lihat saat ini. Pada video ini, para pembesar dan orang-orang yang elit melakukan tindakannya sesuka hati mereka, tanpa rasa kemanusiaan. Mereka merasa memiliki hak penuh terhadap orang-orang yang di bawah mereka, yang ada di bawah mereka. Sehingga perbuatan yang mereka lakukan adalah mencerminkan nama baik mereka dan juga wibawa mereka. Sedangkan orang-orang yang di bawah mereka harus mengikuti perintah mereka. Oleh sebab itu, walaupun itu menyangkut kehidupan mereka yang berada di bawah kedudukan mereka, orang-orang elit tersebut, hal ini yang dituntut oleh Allah, di mana keadilan yang lemah dinaikkan atau disamakan dengan orang-orang yang elit atau para ahli-ahli pembesar. Itulah sebabnya pada saat hari ini kita hendaklah saling menghargai dan menghormati sesama kita tanpa memandang yang lemah. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada minggu ini. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa Sorga yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas firman yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kiranya firman yang telah kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami untuk sama-sama saling mengasihi dan menghormati. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.